Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali hadir menyapa seluruh Sobat Muhammadiyah di tanah air dalam acara program Muktamar Talk Muhammadiyah dan Aisyah. Dan bersama dengan saya Budi Santoso, selama 60 menit ke depan kita akan membahas tentang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Dan ini adalah edisi perdana kita kali ini kita akan membahas tentang Muktamar ke Muktamar. Dan tentunya 6 bulan ke depan, di bulan November 2022, kita akan menyambut bersama dengan gembira Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Sudah di studio bersama dengan kita, beliau adalah Kiai Marpuji Ali, Ketua Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang akan membahas tentang Muktamar ke Muktamar. Baik, kita akan sapa beliau. Dan tentunya sebelum nanti kita akan berbincang dengan beliau, Sobat Muhammadiyah di seluruh tanah air bisa menyimak acara kita di sore hari ini di seluruh channel Persyarikatan Muhammadiyah. Di TVMU Channel, di TVMU Jogja, di Muhammadiyah Channel, di SMTV, di Radio Muhammadiyah, dan di seluruh jaringan sosial media Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, oleh karenanya mari kita akan berbincang dengan Kiai Romo Marpuji Ali, Ketua Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah Aisyah dalam edisi perdana Muktamar Talk Muhammadiyah Aisyah. Baik, Assalamualaikum Romo Marpuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini akhirnya kita bisa bersama di edisi perdana Romo. Di tengah perjalanan yang panjang tadi, Romo Marpuji dari Kalimantan Tengah ya Romo ya? Alhamdulillah ya. Jadi semuanya berjalan lancar. Dan tadi juga dalam agenda Muktamar, Romo? Ada kaitannya dengan Muktamar, tapi ada beberapa PDM yang perlu mendapatkan dukungan dalam rangka untuk gerakan Muhammadiyah. Karena saya ke PDM Lamandau, itu adalah PDM yang lahir tahun 2018. Masya Allah. Baru 4 tahun. Ya. Oke, ini 4 tahun yang lalu ya Romo ya? Ya. Dan semangat untuk berpersyarikatan tentu luar biasa. Alhamdulillah, walaupun sudah memulai membangun masjid dan kantor lantai 3. Baik, nah ini tema kita kali ini tentang Muktamar ke Muktamar Romo. Tentu Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang sudah ditunggu oleh seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah ini menghadirkan semangat yang luar biasa untuk kembali hadir dan menghadiri Muktamar Muhammadiyah Aisyah. Nah, sebelumnya mungkin Romo bisa menyampaikan kepada seluruh Sobat Muhammadiyah di tanah air, bagaimana sih sebenarnya sejarah Muktamar Muhammadiyah di Romo? Monggo. Sobat Muhammadiyah di seluruh tanah air yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kami bisa menemui dalam rangka acara talk Muhammadiyah, Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang insya Allah akan berlangsung ke-48. Yang ini sudah kita tunggu. Betul. Mestinya pada tahun 2020. Jadi 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, tetapi baru tahun 2022 ini akan dilaksanakan, yakni pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Muktamar adalah sebuah permusyawaratan persyarikatan Muhammadiyah tertinggi Ya. yang penyelenggaranya adalah merupakan tanggung jawab PP Muhammadiyah yang dipimpin langsung oleh PP Muhammadiyah, dan juga yang bertanggung jawab pun adalah PP Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah ini alhamdulillah sampai dan sekarang ini yang sudah berlalu itu adalah sampai ke-47. Awalnya dulu namanya Kongres Muhammadiyah. Jadi bukan memakai nama Muktamar ya, tetapi Kongres Muhammadiyah. Kongres Muhammadiyah, tapi kemudian sekarang disebut Muktamar Muhammadiyah. Kongres sendiri pada waktu awalnya itu hanya setiap tahun dilakukan. Ya. Tapi setelah itu kemudian jadi 3 tahunan. Dan sekarang ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hanya khusus yang ke-48 ini mestinya 5 tahunnya itu pada tahun 2020. Ya. Tetapi karena sesuatu hal yang memang mengharuskan kita untuk menjaga suasana penurunan pandemi, sehingga
baru akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Baik, Romo. Nah, tadi Romo Marpuji sudah menyampaikan bahwa Muktamar Muhammadiyah ini diawali dengan kongres di awal, ya, dengan nama kongres yang dulunya 10 tahun sekali, kemudian menjadi 3 tahun, kemudian sekarang menjadi 5 tahun sekali muktamar. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada makna kongres dan makna muktamar sendiri seperti apa, Romo? Makna kongres dan makna muktamar itu artinya kan sebuah pertemuan permusyawaratan di dalam Muhammadiyah, di mana di dalam permusyawaratan itu memperbincangkan tentang masalah hal-hal yang akan dilaksanakan Muhammadiyah tahun depan atau periode ke depan, dan juga mengevaluasi perjalanan Muhammadiyah tahun atau periode sebelumnya. Sehingga dengan demikian, karena ada sebuah rutinitas perkhidmatan permusyawaratan ini, maka insya Allah Muhammadiyah akan selalu dinamis. Karena apa? Karena ada evaluasi tiap periode, dan setiap periode itu juga ada pemilihan pimpinan, sehingga akan berganti terus berkesinambungan regenerasi, sehingga ini merupakan sesuatu yang keniscayaan bahwa sebuah organisasi itu harus ada sebuah permusyawaratan yang isinya adalah pertanggungjawaban pimpinan selama periode berjalan, kemudian mempersiapkan untuk program-program yang akan datang, termasuk juga barangkali ada sebuah pikiran-pikiran atau pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana ke depan Muhammadiyah itu akan bergerak. Iya, oke. Nah ini menarik ya, sobat sekalian, bahwa kalau kita tadi merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Romo Marpuji terkait dengan makna dari kongres dan juga muktamar. Tapi ini yang menjadi menarik adalah ketika kemudian kongres ini beralih menjadi bernama muktamar. Ini mungkin ada cerita-cerita yang bisa disampaikan Romo Marpuji kepada seluruh sobatmu. Ya, apa itu kongres dengan bahasanya bahasa yang umum, tapi substansinya adalah sama. Substansinya sama. Tapi muktamar itu adalah sebuah perkhidmatan permusyawaratan yang juga sebenarnya maknanya sama dengan kongres. Tetapi kemudian muktamar itu kan ada unsur memakai bahasa Arab kan gitu ya. Seperti takmir masjid, jadi itu kan dari situ itu muktamar. Tapi maknanya adalah tetap bahwa dalam setiap periode itulah sudah laporan pertanggungjawaban. Kemudian ada pembuatan program baru, kemudian ada kalau misalnya ada menelurkan pokok-pokok pikiran Muhammadiyah ke depan, ini semuanya, dan dulu namanya adalah usul-usul, misalnya begitu, itu adalah, kemudian di samping itu yang juga penting adalah pemilihan pimpinan, karena setiap periode ini akan berganti, dan sehingga ada berlangsung dengan baik sehingga dengan adanya tiap periode itu ada pemilihan, berarti juga akan terjadi regenerasi. Nah, gitu loh. Oke, Romo, kalau boleh tahu nih, tahun berapa kemudian penggunaan istilah kongres ke muktamar ini diberlakukan? Saya agak lupa ya tentang masalah tahunnya, tetapi memang itulah yang sejarahnya seperti itu. Jadi sekarang ya menjadi muktamar yang tadinya tahunan menjadi 3 tahunan, dengan bahasa kongres tadi ya, dan kemudian muktamar 5 tahun. Baik, Romo, nanti kembali kita akan bahas tentang muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, dari muktamar ke muktamar, tapi kita mesti akan break terlebih dahulu, dan nanti kita akan bahas mengenai bahasan-bahasan yang pernah dari kongres kemudian di muktamar ya. Nanti kita kupas kembali bersama dengan Romo Marpuji Ali, Ketua Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah Aisyah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas yang satu ini.
Kami menyelenggarakan seminar ini sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana kami mendapatkan masukan-masukan dan juga gagasan-gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, serta juga dalam rangka kepentingan yang lebih luas, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Baik, kita masih kembali di Muktamar Talk Muhammadiyah dan Aisyah. Dan masih bersama dengan Ketua Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Marpuji Ali MSI, atau yang akrab kita panggil sebagai Romo Marpuji Ali. Baik, kita kembali Romo Marpuji terkait dengan Muktamar ke Muktamar. Jadi Romo sudah menyampaikan terkait dengan bahasan ya, Kongres dan Muktamar. Substansinya sama sebenarnya, hanya kemudian bahwa ini berkembang kemudian dan menjadi muktamar begitu ya. Dan mungkin bisa kembali sejarah kemudian berganti menjadi muktamar itu di muktamar keberapa dan di mana, Romo? Mungkin tadi bisa disampaikan. Itu tahun 50 itu menjadi muktamar. Kebetulan waktu itu berada di Yogyakarta. Iya. Tapi sebenarnya sejak kelahirannya sampai dengan tahun 25. Itu namanya rapat tahunan. Oke. Rapat Jadi sebelum tahunan, kongres namanya rapat tahunan ya? Rapat tahunan, kemudian mulai tahun 25 itu adalah ada kongres, kemudian setelah itu tahun 50 itu baru namanya muktamar, yakni yang ke-31 bertempat di Yogyakarta. Kan itu. Rapat tahunan pertama sendiri berlangsung di mana, Romo? Ya, semuanya di Yogyakarta. Di Yogyakarta ya? Bahwa pada waktu rapat itu hampir semuanya, awal-awal semuanya di Yogyakarta. Nah, karena Yogyakarta ada tempat kelahirannya. Iya, baik. Nah, ini semakin mencerahkan seluruh sobatmu kan, bahwa pada saat kongres pertama sampai kemudian beralihnya muktamar ke-31 dengan istilah muktamar itu di Yogyakarta. Pada tahun 1950. Ya, 50. Baik, nah kalau kembali kepada masalah konteks bahasan-bahasan yang diselenggarakan pada saat muktamar ataupun kongres, mungkin Romo bisa meng-highlight kita bersama. Apa sih yang menjadi bahasan dalam muktamar? Oh, begini, tadi juga kami singgung bahwa yang dibahas di dalam muktamar itu yang pertama adalah acaranya adalah membahas tentang laporan pimpinan pusat Muhammadiyah. Laporan pimpinan pusat apa saja yang dibahas adalah terkait dengan masalah kebijakan pimpinan, terkait masalah organisasi, terkait masalah pelaksanaan muktamar, termasuk juga masalah keuangan pimpinan pusat Muhammadiyah. Semuanya dibuka, dievaluasi dalam muktamar itu. Pasti apa yang disajikan pimpinan pusat Muhammadiyah itu perlu mendapatkan baik itu respon dan perlu dikritisi oleh semua anggota muktamar dalam rangka untuk perbaikan masa depan. Sehingga kita terbuka di Muhammadiyah ini. Sesuai spirit berkemajuan. Ya, berkemajuan. Kemudian yang kedua adalah membuat program kerja untuk tahun berikutnya. Periode tahun berikutnya. Pasti di dalam Muhammadiyah dalam rangka untuk membuat program kerja ini semuanya disiapkan dengan baik. Apalagi yang mau muktamar Muhammadiyah yang ke-48 ini atau beberapa muktamar akhir-akhir ini semua didahului dengan kegiatan pramuktamar yang namanya seminar pramuktamar. Seminar-seminar itulah yang akhirnya akan menjadi bahan untuk nanti program muktamar ke depan. Aku itu kemudian tentang itu. Kemudian juga akan ada pemilihan pimpinan. Jadi setiap
periode itu kan pimpinan akan berganti. Mengapa diselenggarakan? Supaya akan terjadi regenerasi. Betul. Nah, biasanya pengalamannya pada saat muktamar itu ada pimpinan-pimpinan atau ada angkatan muda atau generasi muda yang akhirnya muncul kan gitu. Dan itu harus seperti itu. Sebab kalau tidak seperti itu berarti Muhammadiyah tidak berkemajuan. Dan regenerasinya berhenti ya? Regenerasi berhenti. Nah, walaupun sering masalah regenerasi dikeluhkan, tapi sebenarnya terbuka. Betul. Maka siapa saja angkatan muda yang berkeinginan silakan tunjukkan sejak angkatan muda itu sebagai kader-kader Muhammadiyah yang bagus sehingga otomatis nanti di muktamar akan terpilih kan gitu. Iya, nah ini saya kira inilah kemudian bagaimana Muhammadiyah membuka dan kaderisasi tadi itu untuk menjadi bagian dari semangat berkemajuannya Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, tinggal tentu teman-teman angkatan muda Muhammadiyah ini untuk menggunakan kesempatan menjadi bagian dari kader terbaik di Persyarikatan Muhammadiyah. Romo, nah kalau tadi kemudian dalam bahasan kongres atau muktamar tadi itu membahas mengenai laporan pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, baik itu terkait dengan program dan seterusnya. Dan kemudian akan dicermati, diberikan umpan balik respon oleh peserta muktamar. Nah, dalam hal ini yang kita sebut sebagai peserta muktamar Muhammadiyah sendiri, siapa, Romo? Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, nah, yang namanya perhelatan muktamar itu akan dihadiri pertama anggota muktamar. Kemudian yang kedua, peserta muktamar. Peserta muktamar ada kemudian yang ketiga adalah peninjau muktamar. Anggota muktamar adalah pertama anggota pimpinan pusat Muhammadiyah untuk pimpinan pusat Aisyah. Kemudian nomor 2 adalah anggota muktamar adalah ketua-ketua PWM dan PWA ditambah wakil PWM maupun PWA. Nah, yang ketiga adalah ketua-ketua PDM maupun PDA ditambah wakil daerah Aisyah maupun daerah Muhammadiyah. Yang keempat adalah dari wakil Ortum. Setiap ortum diwakili 2 orang. Dan mereka memiliki hak yang sama ya? Anggota ini adalah memiliki hak penuh, hak berbicara maupun hak menggunakan hak pilihnya, memilih, maupun juga dipilih. Hak dipilih, hak memilih, dan juga menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan pendapat. Yang kedua, peserta. Peserta adalah utusan-utusan dari wakil majelis dan lembaga maupun biro di dalam pimpinan pusat Muhammadiyah. Untuk yang ini khusus di pusat Muhammadiyah ya? Ya. Peserta ini punya hak bicara, tapi tidak punya hak untuk hak pilih, tidak punya. Oh baik. Jadi dia bisa mengajukan pendapat macam-macam boleh. Nah, kemudian ketika yang peninjau adalah siapa saja yang diundang oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, peninjau ini tugasnya namanya peninjau meninjau, mengamati, kemudian mencatat. Bagaimana kalau dia punya pikiran-pikiran tentang ini? Silahkan nanti disampaikan lewat saluran, tapi tidak dalam forum muktamar. Gitu. Baik dalam bentuk artikel maupun publikasi-publikasi ilmiah dan seterusnya ya Romo. Termasuk tadi ketika sebelum muktamar diselenggarakan ada seminar-seminar pramuktamar. Saya kira itu menjadi bagian saluran komunikasi menyampaikan pendapat gagasan ke depan ya Romo ya. Insya Allah. Baik Romo Parmuji, kita kembali ke topik mengenai muktamar ke muktamar kembali. Dalam sejarah kalau tidak salah bahwa pelaksanaan kongres atau muktamar pertama kali di luar Jawa adalah di Padang, Sumatera Barat. Itu kongres apa muktamar ya Romo ya? Yang di Padang itu tahun berapa itu ya? Padang itu kayaknya sebelum tahun 50 ya. Berarti kali itu masih kongres ya. Karena yang yang sebelum tahun 50 masih menggunakan bahasa kongres ya. Menggunakan kongres. Nah, dalam konteks ini semangatnya apa sih sebenarnya kemudian ketika sebelumnya semangatnya di Jawa tiba-tiba kemudian dibawa ke luar Jawa di Padang, Sumatera Barat. Adakah semangat bagaimana kemudian melihat bahwa Muhammadiyah ini tidak hanya
di Jawa saja. Ya, begini. Muhammadiyah itu memang lahir awalnya kan di Yogyakarta. Betul. Dan waktu itu aturannya yang boleh di Ngayogyakarta saja. Ya. Baru kemudian bisa kemudian keluar dan akhirnya ke seluruh tanah air. Baik. Nah, maka Muktamar Muhammadiyah itu tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi juga di berbagai pulau. Kemudian ada Sumatera ada, kemudian ke Sulawesi juga ada, ke Kalimantan juga ada, begitulah. Nah, saya kira makna pertama kali kemudian di Padang itu kan karena memang di sana terkenal di dalam sejarah perjalanan Muhammadiyah itu ada ungkapan Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta, kemudian dikembangkan di orang-orang Minang. Karena terkenal orang Minang itu perantau. Terutama dengan masakan Padangnya. Nah, di mana-mana kan ada. Nah, dari situlah kemudian itu dari Sabang sampai Merauke juga ada itu ya. Kemudian ada kan begitu ya. Ini sebagai contoh itu. Sehingga kan pasti geliat si Arda Muhammadiyah ada menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini bukan Jogja. Muhammadiyah ini bukan Jawa. Betul. Tapi Muhammadiyah adalah Indonesia. Nah, gitu. Saya kira ini spirit yang menarik ya. Baik, Sobat Muhammadiyah di seluruh penjuru tanah air, masih bersama dengan beliau dan semakin hangat perbincangan kita di sore siang hari ini. Tapi kita mesti akan jeda dulu untuk menyimak beberapa iklan yang akan lewat. Jangan kemana, kita akan kembali satu lagi. Kami menyelenggarakan seminar ini sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana kami mendapatkan masukan-masukan dan juga gagasan-gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, serta juga dalam rangka kepentingan yang lebih luas, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Sobat Muhammadiyah masih di Muktamar Talk Muhammadiyah Aisyah, dan masih bersama dengan Romo Marpujiali, Ketua Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah Aisyah. Baik, kita kembali ke segmen ini segmen terakhir, Romo. Saya kira memang pendek terasa ya. Jadi masih panjang sebenarnya kita akan diskusi dengan beliau bagaimana kemudian kita bisa meng-highlight perjalanan Muktamar ke Muktamar, bagaimana kemudian saat Orde Baru, atau mungkin bisa sedikit Romo diceritakan mengenai bagaimana ketika Orde Baru yang kemudian saat itu juga mengendaki adanya asas tunggal dan Muktamar Muhammadiyah diselenggarakan. Ada cerita di balik begini, itu? Muhammadiyah itu kan sesuai dengan kepribadian Muhammad dan Rasulullah kan senantiasa taat dan patuh kepada semua regulasi yang sah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebetulan Muktamar ke 41 di Surakarta tahun 85. Di Surakarta itu ya? Ya, Surakarta. Sebenarnya waktu itu muktamarnya harusnya tahun 83. Artinya sama ya sebenarnya dengan periode ini yang mengalami pemunduran juga ya? Tiba-tiba kemudian ada ketentuan supaya Muhammadiyah merubah asas Islam menjadi asas Pancasila.
Walaupun organisasi yang lain sudah langsung merubah, tapi Muhammadiyah tidak. Karena apa? Kalau itu harus diikuti, harus menjadi peraturan dulu, perundangan dulu. Sehingga mundur itu karena menunggu lahirnya undang-undang tentang masalah keormasan. Di mana di dalam undang-undang keormasan itu di situ mencantumkan, wajib mencantumkan Pancasila. Disitulah kemudian perkhidmatan di Solo itu juga cukup panas. Akhirnya disepakati karena waktu itu Pak R sampai mengibaratkan asas Pancasila itu bagaikan sebuah peraturan lalu lintas di mana kita semua harus taat. Kalau pakai helm ya harus pakai helm, misalnya begitu ya. Lampu merah Itulah, berhenti gitu ya. lampu merah berhenti. Itu saja. Jadi alhamdulillah kemudian disepakati walaupun ramenya bukan main. Itulah menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini tetap itu sebagai mengakui bahwa Indonesia adalah pemerintahan kita. Ya, gitu. nah, ini luar biasa ya. Jadi ini sekaligus Romo Marfuji mengajak kita untuk melihat fenomena penundaan Muktamar Muhammadiyah. Jadi tidak hanya kali ini, tapi ada sejarah di mana kemudian Muktamar Muhammadiyah juga mengalami penundaan. Tadi sejarahnya karena kemudian menunggu perundang-undangan yang kemudian menerbitkan organisasi masyarakat itu harus menerapkan asas tunggal. Karena kalau hanya kemudian sebatas peraturan, saya kira belum kuat untuk menjadi referensi. Undang-undang nomor 8. Undang-undang nomor 8 ya. Dan kali ini juga terjadi, Romo, bahwa Muktamar Muhammadiyah juga akan mundur dan telah mundur gitu ya. Dan juga terjadi di Surakarta. Nah, ini sekarang kita di segmen terakhir, Romo, bagaimana nih euforia Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 yang sama mengalami kemunduran selama 2 tahun. Monggo, Romo. Warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu sudah sangat berharap bagaimana mereka itu bisa hadir di kota Surakarta. Apalagi mereka itu menunggunya tadinya 5 tahun. Konon mereka selama 5 tahun menabung dalam rangka untuk datang ke muktamar. Ini sudah diundur lagi 2 tahun. Maka semangat mereka akan hadir di Surakarta luar biasa. Namun demikian, sisi yang lain tadi saya katakan bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah senantiasa memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan masalah yaitu keselamatan dan kesehatan. Sehingga harapan kita semuanya sebenarnya, baik panitia maupun seluruh warga seluruh Indonesia, semuanya menghendaki besok itu muktamar bisa hadir semuanya. Luring ya? Iya, luring semuanya. Walaupun kita sudah mempersiapkan ada pembentukan klaster-klaster. Nah, mudah-mudahan lah ini dalam waktu yang singkat misalnya ya, pemerintah juga segera mengumumkan adanya endemi misalnya begitu ya. Ini sehingga menjadikan kita, walaupun sekarang sebenarnya sudah kemana-mana itu sudah seperti bebas seperti biasa. Dan konon periode ketiga yang Omikron ini kan juga tidak semacam sudah menjadi flu biasa lah gitu lah. Tapi apapun kewajiban kita untuk tetap menjaga kesehatan kita, dan kami harapkan nanti juga memang waktu yang masih beberapa bulan ini nanti memang mudah-mudahan ada perubahan, sehingga harapan umat Muhammadiyah untuk bisa berhari raya di Surakarta dalam rangka untuk, kan orangnya menyebut itu katanya bahwa muktamar itu hari rayanya warga Muhammadiyah. Sehingga mereka ingin berbondong-bondong untuk bisa hadir di muktamar itu. Bahkan ada yang sudah mengirim surat juga ya, Romo ya? Iya. Agar diperbolehkan untuk hadir di Surakarta ya. Ini begitu animo yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, mereka yang bukan anggota muktamar, bukan peserta muktamar, bukan peninjau muktamar, itu sudah mereka berkomunikasi dengan panitia menanyakan bagaimana ini. Dan mereka bilang, saya diterima atau tidak terima, kami hanya ingin melihat muktamar di Surakarta. Mosok saya datang sendiri nggak boleh, katanya begitu. Ini kan menunjukkan betapa semangatnya warga Muhammadiyah dalam rangka untuk memeriahkan muktamar ini. Karena sudah menunggu 5 tahun,
ditambah lagi 2 tahun lagi. Ya, 7 tahun. Sehingga daya semangatnya untuk hadir di Surakarta begitu luar biasa. Nah, Romo, terakhir ini terkait dengan kesiapan tentu. Bahwa tentu menyiapkan Muktamar Muhammadiyah ke-48, ini abad kedua di dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan kepada seluruh sobat Muhammadiyah sekalian di seluruh tanah air yang saat ini menonton, menyimak bersama di seluruh jaringan media Muhammadiyah, baik di TV-mu, di Muhammadiyah Channel, di SMTV, dan Radio Muhammadiyah, dan seluruhnya. Silakan Romo. Kita bisa melihat tentang masalah apa yang akan digagas oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam muktamar ini, oleh Muhammadiyah dalam muktamar ini, dari sisi tema muktamar. Tema muktamarnya kan memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Saya kira ini sebuah tema yang sangat anggun, yang cukup bermakna dan cukup berbobot, dan ada sebuah nuansa menghadapi masa depan yang gemilang. Ini kan seperti itu. Sehingga ya mudah-mudahan bahwa gagasan-gagasan dari kumpulan dari seminar pramuktamar nanti memang bisa merumuskan sesuatu yang benar-benar keputusan muktamar itu rumusannya adalah yang bernilai memajukan Indonesia dan juga mencerahkan semesta. Karena apa? Muhammadiyah sekarang tidak ada di Indonesia. Sudah memulai apa itu misalnya di Mesir sudah ada TK Asia, PCIM sudah di berbagai negara. Kemudian di Australia sudah ada apa itu juga sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah di Malaysia akan juga sudah hadir, disiapkan untuk di Malaysia. Ini apa? Artinya bahwa mencerahkan semesta itu bukan hanya sebuah apa itu jargon semata ya? Iya, bukan. Tetapi memang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena dunia ini perlu pencerahan. Karena sekarang adanya saling bertikai, saling menghasut, saling apa itu menjatuhkan, bahkan saling menyerang. Ini kan apa itu merusak hubungan kemanusiaan kita. Maka Muhammadiyah ingin berperan bagaimana dunia itu menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Dan tentu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya tadi ya Romo ya. Baik Romo, ini di akhir segmen mohon bisa menyampaikan kepada seluruh warga Muhammadiyah, seluruh masyarakat, seluruh pimpinan Muhammadiyah, apa pesan Romo Markusi terkait dengan rencana agenda besar Muktamar Muhammadiyah ke-48, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah? Monggo Romo, apa pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Kepada seluruh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan seluruh warga bangsa Indonesia, kami mohon untuk bisa memberikan dukungan kepada Muhammadiyah dalam melaksanakan Muktamar Muhammadiyah dengan tema memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Ini adalah merupakan tugas kita bersama, karena tugas kita bersama adalah dalam rangka untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dengan prinsip rahmatan lil alamin. Maka kepada warga Muhammadiyah, silahkan nanti apa itu bisa menyambut Muktamar Muhammadiyah mulai saat sekarang ini, di ranting-ranting, di cabang-cabang, di daerah-daerah dan juga wilayah-wilayah. Silahkan mulai digemakan Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48 dengan memasang apa namanya saja dan apa kegiatan apa saja yang menunjukkan bahwa kita menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Dengan demikian dukungan dan support daripada seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri dan juga masyarakat Indonesia, karena muktamar ini Muhammadiyah bermuktamar bukan hanya untuk Muhammadiyah tetapi untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, dan itu semua sudah dibuktikan Muhammadiyah mencerdaskan kehidupan bangsa, melayani pelayanan kesehatan, menyantuni anak yatim, yang mendapatkan pelayanan itu tidak hanya orang Muhammadiyah, bukan hanya sekadar orang yang Muslim, tetapi non-Muslim pun banyak sekali. Sebagaimana kita contohkan, Universitas Muhammadiyah di Papua Barat, itu semuanya mahasiswa mayoritas adalah non-Muslim. Ini menunjukkan
bahwa peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat dirasakan dan sangat diperlukan. Kami mohon dukungannya. Baik, ini Romo Martusi juga sebenarnya punya yel-yel penyemangat kita bersama nih. Boleh. Silakan Kalau begitu, dalam rangka untuk semangat muktamar ini, kami harap semuanya menggelorakan semangat Muktamar Muhammadiyah 48 dan Muktamar Aisyah ke-48. Manakala saya menyebut Muhammadiyah, maka kami mohon seluruhnya yang pemeriksa ini menyambut dengan memajukan. Kalau saya mengatakan muktamar, semuanya menyambut dengan ungkapan mencerahkan. Tapi tugas saya adalah panitia, maka kalau saya mengatakan panitia, semuanya menjawab dengan menggembirakan. Ya. Saya mulai. Jadi kalau saya mengatakan Muhammadiyah memajukan, muktamar adalah mencerahkan. Dan itu panitia adalah menggembirakan, supaya siapa yang hadir di Solo nanti semuanya bergembira. Kita mulai. Ya, mari semuanya ya. Muhammadiyah mencerahkan. Bukan mencerahkan, Muhammadiyah memajukan. Oh, majukan. Wah, sampai lupa ini ya. Muhammadiyah memajukan. Muktamar mencerahkan. Panitia menggembirakan. Mudah-mudahan Muktamar Muhammadiyah di Surakarta ini benar-benar bisa memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, dan juga menggembirakan siapa saja yang menikmati perkhidmatan muktamar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romo Kiai Marpuji Ali yang telah berkenan untuk berbincang di edisi perdana Muktamar Talk kita hari ini. Muktamar Talk Muhammadiyah dan Aisyah akan selalu hadir setiap pekan sekali untuk menyapa seluruh warga masyarakat di Indonesia kabar gembira tentang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Mari terus gemakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah melalui siaran di Muktamar Talk. Matur suwun, terima kasih Romo Kiai Marpuji Ali, dan terus sehat bersama dengan kita, dan mari kita terus bergelora menggemakan Muktamar Muhammadiyah Aisyah. Muhammadiyah memajukan, Muktamar mencerahkan, dan mari kita terus bergembira bersama Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.